أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan sejarah Islam, terutama peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Maulidin Nabi, sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memetik pelajaran dan hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam sejarah dan juga yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Isa alaihissalam yang merupakan nabi terakhir dari Bani Israel diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Injil. Kemudian kitab Injil ini disampaikan oleh Nabi Isa kepada Bani Israel. Memang khusus untuk Bani Israel kitab Injil, karena juga sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada Bani Israel nabi-nabi yang banyak sebelum Nabi Ismail alaihissalam. Tapi hadirin sekalian, disitulah kemudian orang-orang Yahudi banyak sekali berbuat menyimpang dari Bani Israel. Mereka hasad, iri hati, dendam dan tidak suka dengan Nabi Isa dan apa yang didakwahkan. Akhirnya mereka merencanakan pembunuhan kepada Nabi Isa alaihissalam. Menurut mereka, sangkaan orang-orang Yahudi dari Bani Israel, mereka berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam, berhasil menyalibnya hingga mati. Tapi hal ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidaklah membunuhnya, tidaklah menyalibnya, tapi ada orang yang diserupahkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang ditangkap kemudian dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Di mana Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Barrafa'ahullah. Saat itu kata para ulama umurnya Nabi Isa 33 tahun. Baru 3 tahun berdakwah, kemudian orang-orang Yahudi membuat makar buruk
Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibundanya Maryam diberitahu bahwa Nabi Isa tidaklah mati atau disalib, tapi dia diangkat ke langit, dan kelak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan diturunkan ke bumi sebagai tanda hari kiamat besar, dan juga untuk membantu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebarkan Injil, untuk meyakinkan bahwa dia adalah Rasulullah bukan Ibnullah, sebagaimana yang diyakini orang-orang Nasara ya dari dulu hingga sekarang ini, dan juga untuk menghancurkan salib dan membunuh babi-babi. Dia turun di saat Imam Mahdi berkuasa saat itu sebagai khalifah yang terakhir. Hadirin sekalian, di mana masa munculnya Imam Mahdi sebagai khalifah di akhir zaman dan juga turunnya Nabi Isa alaihissalam itu masa kejayaan umat Islam, sehingga umat Islam merasakan kebahagiaan, rasa aman, rezeki berlimpah ruah. Umat Islam mendapatkan buah-buahan, sampai orang dikasih harta pun semuanya menolak karena merasa cukup. Hadirin sekalian, disulah orang-orang Nasara nanti banyak bertaubat. Ya, walaupun ada mereka yang tidak bertaubat, Nabi Isa alaihissalam sebagai qadhi nanti membantu umat Islam menyebarkan dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia hidup di dunia ini selama 7 tahun. Kemudian setelah itu dia wafat di muka bumi ini sebagaimana manusia yang lain wafat. Itu keyakinan kita tentang Nabi Isa alaihissalam. Orang Nasara juga meyakini sebagaimana orang Yahudi bahwasanya Nabi Isa disalib, dibunuh oleh orang Yahudi. Hadirin sekalian, sehingga pada zaman Nabi Isa waktu diangkat hingga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Yaumul Fatrah, hari-hari Fatrah. Jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 600 tahun. Tidak ada nabi yang diutus saat itu. Ya. Dan Nabi Muhammad setelah itu diutus sebagai nabi yang terakhir, rasul yang terakhir dari rasul-rasul dan nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia saat itu, hadirin sekalian? Banyak yang menyimpang, terutama orang-orang Yahudi. Ya, mereka merampas Injil, kemudian tidak mengeluarkan kepada manusia kecuali 100 tahun lebih. Paulus, ya raja Romawi saat itu, yang merubah-rubah Injil, pura-pura menjadi agama Nasrani. Maka keluarlah Injil versi mereka. Bahkan banyak Injil-Injil, ada Injil Yohanna, ada Injil Markus, ada Injil Matius, ada Injil Barnaba. Tapi mana yang firman Allah? Tidak ada yang tahu. Siapa yang menulis? Tidak ada yang tahu. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka sudah mentahrif, mengurangi, menambahi Injil-Injil itu. Hadirin sekalian, masing-masing saling bertentangan satu sama lain. Itulah yang terjadi. Ya, orang-orang Yahudi mempunyai watak yang buruk. Ya, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Walan tardha 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan ridho orang Yahudi, orang Nasrani kepada kalian wahai kaum muslimin, wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian masuk agama mereka, mengikuti jejak mereka. Itulah sifat Yahudi, hadirin sekalian, yang harus kita waspadai. Kemudian juga mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka tahu yang benar. Ya, mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu orang-orang Yahudi mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan risalah yang dibawanya, tetapi mereka menyembunyikan. Bahkan mereka mengatur Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Apakah ada seorang ayah tidak mengetahui anaknya? Hadirin sekalian, nah itulah orang-orang apa? Yahudi, ya, hasud terhadap umat Islam. Kemudian juga tokoh-tokoh mereka sulit untuk menerima kebenaran. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Lau amana bi 'ashrah min ahbar al-yahud." Seandainya ada 10 orang dari ahbar, ruhban, pendeta-pendeta Yahudi, 10 saja masuk Islam, la amana bi kulli yahudin ala wajhil ard. Maka akan masuk semua Yahudi di muka bumi ini. Seandainya berapa? 10 saja dari pendeta mereka yang masuk Islam, maka akan masuk semua Islam, seluruh Yahudi di muka bumi ini. Tapi begitu sulitnya mereka masuk Islam. Pada zaman Nabi hanya 1. Padahal mereka melihat Nabi, melihat mukjizat. Hadirin sekalian, yaitu Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi yang terkenal masuk Islam. Nah, itulah yang terjadi orang-orang Yahudi. Kemudian juga mereka terlalu berlebihan terhadap tokoh-tokoh mereka. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Allah bahwa orang-orang Yahudi ini menjadikan Uzair Nabiullah sebagai anak Tuhan. Sebagaimana orang-orang Nasara mereka ghulu, melampaui batas terhadap nabi-nabi yang diutus, tokoh-tokoh mereka, ya, menjadikan Isa ibnullah, anak Tuhan. Hadirin sekalian, nah ini akhlak daripada Yahudi. Begitu juga mereka mengatakan kepada Allah yang bukan-bukan, bahkan menjelekkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu fakir dan kita yang kaya. Bayangkan, ya, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu apa namanya, mencengkeram begini, menunjukkan bakhil. Allah itu bakhil. Ya, tidak hanya itu, mereka melakukan iftira, ittihamat batilah ala anbiyaihim, menuduh nabi-nabi mereka dengan tuduhan yang dusta, batil. Dan sampai sekarang ada di kitab-kitab mereka itu. Hadirin sekalian, mereka mengatakan bahwa Allah itu menyesal telah mengazab kaumnya Nabi Nuh. Mereka mengatakan Nabi Nuh minum khamr. Mereka juga menuduh Nabi Lut minum khamr, menzinai 2 putri yang hamil. Mereka juga menuduh bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam abadal asnam, menyembah berhala. Dikafirkan Nabi Sulaiman oleh mereka, orang-orang Yahudi. Mereka juga menuduh bahwa Nabi Yaqub alaihissalam yasrik, mencuri, dan berkali-kali mencuri. Dan mereka juga mengatakan pernah Nabi Yaqub gulat sama Allah, dan kemudian Nabi Yaqub menang. Syuf hadhi iftira'at batila kadhiba. Hadirin sekalian, ya, mereka juga menuduh Nabi Dawud alaihissalam menikahi istri daripada prajuritnya, tertarik ketika melihat mandi. Bayangkan, kemudian prajuritnya ini, suaminya ini disuruh ke medan tempur sampai mati, setelah mati dinikahi. Dan itulah yang terjadi. Dan mengatakan bahwa Nabi Isa adalah ibnullah. Kalau orang Nasrani mengatakan ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Nabi Isa anak jadah, anak haram. Itu akhlak daripada apa? Yahudi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus,
jalan yang engkau beri nikmat mereka itu, bukan jalannya orang yang maghdub. Man huwal maghdub? Bukan jalannya orang yang dimurkai atau engkau murkai ya Allah. Rasul sendiri yang mengatakan maghdub, yang dimurkai itu adalah Yahudi, Yahud. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena mereka sombong, mereka sudah tahu yang hak, tapi kemudian apa? Mereka pura-pura tidak tahu. Hadirin, mereka sembunyikan yang hak itu. Terus bagaimana dengan orang-orang Nasara? An-Nasara laisa minhum biba'id. Tidak jauh daripada orang Yahudi. Mereka juga ghulu dalam menghormati tokoh-tokoh mereka, terlalu mengkultuskan. Mereka mengatakan Isa ibn Allah. Terbagi menjadi 3 orang Nasara. Minhum man yaqul anna Allah huwa Isa. Ya, Isa itu adalah Allah, Allah itu Isa. Itu kelompok yang pertama, dan itu dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqad kafara alladziina qalu innallaha huwal Masih ibn Maryam. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Isa. Begitu juga Allah SWT mengkafirkan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Mereka mengatakan bahwasanya Isa itu di antara 3 itu. 3, 1, 1, 3. Tuhan, 3 Tuhan itu. Minhum man yaqul anna Isa ibn Allah. Kelompok yang ketiga mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yasifun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sifatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sama juga Allah katakan mereka waladhdallin, mereka itu sesat. Siapa dhallin itu yang sesat? Humun Nasara. Mereka itu orang apa? Nasara. Kenapa mereka sesat? Li'annahum abadullah bila ilmin. Mereka itu menyembah Allah tanpa apa? Ilmu. Makanya kata para ulama, kalau ada di antara umat Islam yang pinter tapi enggak diamalkan ilmunya, justru dia banyak berbuat maksiat, dia tahu yang benar, maka ada pada dia sifat Yahudi. Kalau ada di antara umat Islam yang beribadah, beramal ya, tapi tidak didasari dengan ilmu, tidak pakai petunjuk Nabi, ada pada dia sifat apa? Nasara. Ya. Agama Nasara, agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nasr diambil dari kata An-Nasirah, tempat di situ dilahirkan Nabi Isa alaihissalam di Palestina, sehingga mereka dikatakan Nasara. Ya, kemudian sekarang menjadi Masihi, diambil dari kata Al-Masih, Masihi, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka ini ahlul kitab. Walaupun mereka banyak menyimpang, hadirin sekalian, tetap dikatakan ahli kitab. Karena pernah mereka mendapatkan kitab suci, tapi mereka kemudian apa? Memalingkan kitab suci itu. Yuharrifunal kalima min mawadhi'ihi. Mereka memalingkan dari ayat-ayat itu dari tempatnya, merubah, menambah. Itulah yang terjadi. Ini juga sebagai celaan bagi mereka, ahli kitab itu. Ya, seperti kita mengatakan, masa ahli kitab kok seperti itu, berbuat syirik. Katanya ahli kitab, kok minum khamr, kok makan babi, kan begitu ya. Seperti kita mengatakan, masa sering ngaji kok muamalannya kayak gitu, akhlaknya kayak gitu. Ini celaan sebetulnya kepada ahli apa? Kitab. Ya. Mereka sebetulnya juga saling berpecah belah, ya, saling berperang satu sama lain antara Yahud dan juga Nasara. Puncaknya ketika itu, hadirin sekalian, Raja Romawi yang Nasara memerangi apa? Orang-orang Yahudi, ya, di Palestina. Kemudian mereka hijrah ke Jazirah Arabia, datang ke Madinah, ya, menempati Khaybar. Di Madinah ada 3 suku Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Markasnya mereka Khaybar, sebelah utara Madinah.
benteng besar mereka. Ada lebih dari 20 benteng. Mereka membangun benteng-benteng. Makanya Nabi pernah memerangi mereka habis-habisan sampai mereka menyerah. Dan itu perang Khaybar tidaklah mudah. Hadirin sekalian, banyak para sahabat yang terluka karena harus menaklukkan satu benteng yang lain, begitulah. Ya. Mereka juga menempati beberapa daerah Jazirah Arabia. Begitu juga orang-orang Nasrani, hadirin sekalian, datang ke Jazirah Arabia. Di samping mereka punya keyakinan bahwa zaman itu akan diutus seorang apa? Nabi. Ya, mereka menempati Najran dan beberapa tempat. Najran ini dekat perbatasan dengan Yaman. Ada peristiwa besar sebelum Najran ini, hadirin, sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu ada raja mereka masuk Yahudi namanya Dzunnuwas dari Yaman, kabilah Yaman Himyar. Dzunnuwas ini memaksakan rakyatnya untuk masuk Yahudi atau mati. Tapi rakyatnya tidak mau Yahudi, tapi sudah masuk dalam penyembahan-penyembahan berhala. Mereka tidak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Raja ini memerintahkan pasukannya untuk menggali parit panjang, kemudian diisi kayu bakar dan dinyalahkan. Ayo masuk Yahudi atau kita masukkan kalian, kita bakar hidup-hidup di parit itu. Mereka tetap menyembah Allah, agama tauhid, agama yang hanif. Jadi agama hanif itu apa? Agama tauhid. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana musliman hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu ya bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia Muslim hanif. Apa itu hanif artinya? Mail, cenderung, miring, cenderung, condong. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim condong ke tauhid, jauh dari perbuatan apa? Syirik. Ini din anbiya, agamanya para nabi. Ibadatullahi wahdah la syarikalah. Menyembah Allah, hanya Allah saja, tidak ada apa? Sekutu. Tapi manusia menyimpang. Ya, mereka menyembah makhluk, menyembah bintang-bintang di langit, menyembah matahari. Orang-orang Persia menyembah matahari, ya, menyembah api. Hadirin sekalian, menyembah bintang-bintang yang di langit, mereka musyrikin. Menyembah nabi, menyembah setan, menyembah batu, ya, menyembah hewan, bahkan menyimpang manusia saat itu. Nah, itulah yang terjadi. Dzunnuwas ini akhirnya mengeksekusi rakyatnya. Itu terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa besar sampai Allah menurunkan surah Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Dibunuhlah manusia-manusia yang beriman kepada Allah di Ukhdud ini, parit ini, dinyalakan api, kayu bakar. Wahum 'alaiha qu'ud. Itu para al-gujunya, tentaranya tertawa duduk melihat bagaimana mereka dibakar hidup-hidup. Mereka bertauhid kepada Allah, din hanif. Hadirin sekalian. Terus bagaimana di Arab, bangsa Arab sendiri? Bangsa Arab awalnya walaupun masa fatrah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad, ini masa fatrah, tidak ada rasul lagi yang diutus. Bangsa Arab awalnya mereka beriman, meyakini tentang agama Hanif ini, Hanafiyah, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Arab dibagi menjadi tiga, hadirin sekalian. Yang pertama Arab Ba'idah allati qad badat. Orang Arab Ba'idah ini maksudnya Arab yang udah musnah, udah diazab oleh Allah, seperti kaum Samud, kaum Ad, ya, Judais dan yang lainnya. Ini susah dilacak lagi sudah, karena kebanyakan mereka sudah badat, sudah punah. Ada lagi namanya Arab Al-Aribah, ya, mereka tinggal di Yaman, aslinya Arab dari keturunan Qahtan.
Ya, dan kemudian banyak kabilah-kabilah yang lain. Yang ketiga ada namanya Arab Musta'ribah. Ini keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim awalnya bukan orang Arab. Dari mana dia? Dari Irak, Babilonia. Kemudian hijrah ke Palestina, kemudian ke mana? Mekkah. Nabi Ismail besar, akhirnya menikah dengan orang Jurhum. Gadis apa? Jurhum. Orang mana Jurhum? Yaman. Yang tinggal di Mekkah sama Khadijah. Nabi Ismail diajari bahasa apa? Arab, sehingga dia mampu bicara bahasa Arab dengan fasih. Nabi Ismail alaihissalam, sehingga dia dikatakan musta'ribah, yang diarabkan. Dan dia yang menurunkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada kerajaan besar di Yaman. Ada namanya Saba. Ya, ada Himyar, dan terutama yang paling penting hadirin sekalian Saba. Saba ini negeri yang luar biasa makmurnya. Ya, bahkan dikatakan oleh Allah dalam surah Saba, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hawa Saba. Itu Saba itu. Bukan Indonesia itu. Ya, itu hanya dibuat kemudian apa? Nyanyian itu. Setiap lomba tilawatul Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kan gitu ya. Itu Saba, hadirin sekalian. Disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 15 16, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh dalam negeri Saba itu yang mereka tempat tinggalkan, yang mereka bertempat tinggal di situ, orang-orang Saba, ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Dikatakan di sini jannatan an yamin wa shimal. Ada dua kebun raksasa, dua kebun besar, kiri dan kanan. Dikatakan oleh para ahli tafsir, begitu makmurnya sampai wanita-wanita Saba ketika mereka melihat buah-buahnya sudah siap dipanen, tidak perlu untuk memetik atau ada pegawai yang memetik, hanya naruh di keranjang jatuh sendiri, pas di keranjang. Atau sebagian ada mengatakan mereka naruh keranjang di kepala mereka, ya jatuh sendiri itu buah. Makmurnya luar biasa Saba. Makanya Allah mengatakan kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makan rezeki dari Tuhan kalian dan bersyukurlah. Tapi apa yang terjadi hadirin sekalian? Mereka menyimpang, mereka kufur nikmat. Padahal mereka juga luar biasa. Mereka membangun bendungan besar namanya Saddu Ma'rib. Bendungan Ma'rib itu ibu kotanya Saba. Ada bendungan besar, ya, disitulah Allah menghancurkan bendungan itu. Sebagai tanda kemakmuran mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para Allah mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah negeri thayyibah yang baik, wa rabbun ghafur, dan Rabb mereka yang maha pengampun, Allah Subhanahu wa taala. Fa'aradhu, mereka menyimpang kufur nikmat, fa arsalna alaihim sailal arim, maka kami utus kepada mereka sailal arim, banjir besar. Hadirin sekalian, banjir besar, ya, sehingga digantikan oleh Allah buah-buah itu yang enak menjadi pahit, negerinya hancur. Banyak mereka lari hijrah ke Jazirah Arabia, ke Madinah, mereka lah cikal bakal Ansar, ya, kemudian juga hijrah ke Hira sana, ke Irak, ya, mereka masuk agama Majusi. Ada yang hijrah ke Syam, masuk agama Yahudi atau Nasrani. Itu keadaan orang Arab. Itu terjadi sebelum lahirnya Nabi 120 tahun sebelum terjadinya Nabi. Saddu Ma'rib, hadirin sekalian. Ya, itulah orang Arab. Orang Arab di Jazirah, di Mekkah, Madinah, mereka di atas tauhid asalnya. Tapi ketika Mekkah dikuasai oleh seorang dari Bani Khuza'ah, orang kaya namanya Amr bin Luhai, disitulah malapetaka terjadi.
Ya, dia pergi ke Syam. Amr bin Luhai ini melihat orang Syam menyembah berhala. Amr bin Luhai mengatakan, "Ma ta'budun?" Apa yang kalian sembah? "Hadza huwa ilahuna." Inilah Tuhan kita, ini berhala-berhala ini. Padahal mereka ini ahli kitab, menyembah berhala. Hadirin sekalian, kalian sembah ini? Iya, dialah Tuhan yang sebenarnya. Kalau kita minta hujan, kita minta sama dia. Apapun. Zaina syaitana a'malahu. Jadi dihiasi oleh setan kemungkaran itu akhirnya seperti baik. Begitu juga ini siapa? Amr bin Luhai terpengaruh. Akhirnya dikasih hadiah oleh mereka patung besar namanya Hubal, dibawa ke Mekah. Orang Mekah kaget, apa ini ya Amr bin Luhai? Hadza ilahuna, inilah Tuhan kita. Ilah, ini ilah, yani la yatakallam, tidak bisa bicara. Iya, itu Tuhan kita. Karena dia ini orang kaya, disegani, orang yang dermawan, akhirnya orang ikut. Itulah kesyirikan pertama di bangsa Arab. Dan Amr bin Luhai ini pernah dilihat oleh Nabi di neraka, disiksa habis-habisan sama Allah sampai perutnya itu usus-ususnya keluar. Rasul bertanya, siapa ya Jibril ini? Dialah bapakmu bangsa Arab, turunan bangsa Arab pertama yang merubah agama bangsa Arab dari tauhid menuju syirik. Amr bin Luhai. Hadirin sekalian, nah itu yang terjadi. Dia berbuat syirik. Tapi tidak semuanya, ada segelintir orang yang tidak terlibat dalam penyembahan berhala. Saya sebutkan di antaranya adalah Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah. Ketika Rasul diutus, dia sudah tua sekali. Dia tidak mau. Ya, bahkan dia menentang. Akhirnya takut mau dibunuh, dia melarikan diri ke Syam, belajar agama Nasraniyah, Yahudiyah, menulis kitab Ibrani, bahasa Ibrani. Ya. Ketika Rasul menerima wahyu dari Gua Hira, dibawa oleh Khadijah ke sepupunya ini, Waraqah. Apa kata Waraqah? Itu namus ya Khadijah, datang kepada suamimu ini Muhammad ini. Namus maksudnya Jibril. Ini suamimu akan diangkat oleh Allah sebagai nabi yang terakhir, dan ini memang masanya sekarang ini. Wallahi dia akan diusir oleh kaumnya. Rasulullah kaget. Kaumku mengusirku? Apa salahku? Dan begitulah ya Muhammad. Kebanyakan nabi-nabi yang diutus diusir oleh siapa? Kaumnya. Tapi enggak lama dia mati. Dia berjanji, wallahi kalau aku punya umur aku akan bela kamu. Tapi enggak lama mati dia. Ya, dia termasuk yang masih berpegang teguh dengan agama Hanafiyah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Ya, dia tidak mau. Dia mengatakan dengan jelas, apa kalian? Ini bukan agama Nabi Ibrahim. Menyembah berhala ini agama apa? Ini bukan agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akhirnya dia dimusuhi, melarikan diri dia. Ya, melarikan diri ke Syam. Dia ingin mencari agama Nabi Ibrahim. Bertanya kepada pendeta Yahudi, apakah kamu berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim? Kita orang Yahudi sekarang ini jangan ikut agama Yahudi. Kamu mau dilaknat oleh Allah? Mau kamu diazab oleh Allah? Jangan masuk agama Yahudi sekarang ini. Akan ada nabi sebentar lagi. Bayangkan, tidak semuanya hadirin sekalian pendeta Yahudi itu kufar, tapi mereka ikhtaba'u, menyembunyikan diri, takut dibunuh. Ada segelintir dari ahli kitab yang benar, tapi mereka menyembunyikan diri, tidak mau, takut dibunuh oleh penguasa. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha nadhara ila ahli al-ard, sesungguhnya Allah melihat kepada seluruh penduduk bumi ini, famaqatahum, Allah membenci mereka semuanya, arabahum wa ajamahum, Arabnya maupun non-Arabnya dibenci sama Allah, semuanya rusak saat itu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyah. Illa baqaya min ahli kitab. Baqaya ini qalil, sedikit dari ahli kitab. Tak banyak, sedikit. Akhirnya siapa tadi itu?
Zaid ibn Amr ibn Nufail datang ke pendeta Nasrani. Apa kamu termasuk agama Ibrahim? Menyembah Allah? La. Jangan ikuti kami. Kami ini orang Nasara sekarang sudah tidak asli lagi. Mau kau menanggung diazab oleh Allah, dilaknat sama Allah, jangan masuk agama Nasrani. Padahal mereka pendeta, hadirin sekalian. Udah, tunggu saja akan datang seorang nabi. Kemudian dia balik ke Mekah. Tetap dia menyembah Allah. Bahkan dia berdoa, ya Allah, saksikan aku di atas agama Nabi Ibrahim, dan jadikan anakku Sa'id ini termasuk yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dia punya anak namanya Sa'id. Man huwa Sa'id bin Zaid? Siapa Sa'id bin Zaid itu? Sahabat Nabi. Bahkan dia termasuk sahabat yang dijanjikan masuk surga di saat masih hidup. Termasuk di antaranya Asra minal mubasyirina bil jannah. Di antara 10 orang yang masuk surga. Sa'id bin Zaid. Ini ayahnya, Zaid. Dia tidak masuk agama syirik sama sekali. Pulang ke Mekah, tetap dia berkeyakinan seperti itu. Ya, kemudian keluar Mekah, mungkin bersafar atau apa, ketemu sama perampok dan dia dibunuh, mati. Dan doanya dikabulkan sama Allah. Sa'id Muslim, menjadi apa? Muslim. Dia pernah berdoa kepada Allah. Waktu dia pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan ayahku? Ayahmu Muslim, agama Ibrahim, dibangkitkan sama Allah nanti sendiri, masuk surga sendirian ayahmu, karena dia sendiri waktu itu yang menyembah Allah di antara orang-orang Quraisy. Hadirin sekalian, bagaimana aku perlu doakan? Doakan, tidak apa-apa. Ayahmu baik, ya, ini bertauhid. Ini pentingnya tauhid, hadirin sekalian. Ya, kemudian dalam sejarah disebutkan bahwasanya sebelum lahirnya Nabi sekitar 50 hari maksudnya, sebelum 5 hari terjadi peristiwa besar, yaitu pasukan Abrahah dari Yaman membawa gajah, yang membawa pasukan puluhan ribu, ingin menghancurkan Ka'bah. Yaman waktu itu dijajah oleh Habasya din Nasara, dijajah, diserbu dan dikuasai. Mengirim 2 orang. Yang pertama Abrahah ini dari Habasya, dari Afrika, dan Aryad. Akhirnya Abrahah ini khianat, membunuh Aryad, sehingga dia jadi penguasa tunggal di mana? Yaman. Ya. Dia membangun gereja besar namanya Qulais. Bahkan dihiasi dengan emas gerejanya itu. Dia ingin orang Arab tidak datang ke Mekah, tapi masuk Kristen kemudian mendatangi gereja di Yaman. Nah, disitulah orang Arab tersinggung. Malam harinya itu gereja sudah bagus megah itu dilumuri sama kotoran manusia. Itulah murka Abrahah ini. Dia berjanji menghancurkan Ka'bah. Ya, akhirnya dia kirim surat ke Raja Habasya, minta gajah. Minta apa? Gajah. Jadi gajah itu bukan di Yaman. Ya, orang Yaman, orang Arab nggak mengenal gajah. Orang Arab itu mengenal apa? Onta, himar, kambing. Dari mana gajah? Dari Afrika. Afrika, India itu tempatnya apa? Gajah. Dikirim gajah besar. Itulah kemudian dia menyerbu masuk ke Mekah, tapi berhenti di Mina. Ya, tiba-tiba gajah itu duduk barokat. Disuruh kemana? Mekah, tidak mau. Tapi ketika disuruh ke Yaman, langsung berdiri pulang. Ya, akhirnya dihancurkan oleh Allah melalui burung ababil di daerah mana? Ya, Mina. Namanya Wadi Muhassir. Jadi kalau kita haji mabit di Mina itu ada pegunungan, ya, lembah. Itulah namanya Wadi Muhassir. Itulah Allah menghancurkan Abrahah dan pasukannya dengan burung ababil yang membawa dari neraka, batu-batu dari neraka. Ini peristiwa besar. Di mana orang Arab saat itu? Tidak ada yang berani. Semuanya lari gunung-gunung, ke gua-gua melihat apa yang terjadi atas perintah kakeknya Nabi, namanya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib faham.
kita nggak mungkin melawan mereka ini. Terlalu besar, terlalu banyak pasukan. Dan dia berdoa, padahal dia musyrik, dia berdoa kepada Allah di Ka'bah, ya Allah, mereka orang-orang salib, ya mereka mengatakan orang salib karena apa? Pakai apa? Salib. Ya, ingin menghancurkan rumahmu ya Allah. Hancurkan mereka. Kemudian dia menyuruh orang-orang Arab lari gunung-gunung, kemudian sembunyi di gua. Disitulah kemudian Allah menghancurkan pasukan apa? Abraha. Hadirin sekalian. Sehingga Allah turunkan surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi mereka hancur berkeping-keping, ada yang gosong, habis. Tidak ada sama sekali manusia saat itu. Murni Allah, tidak ada campur tangan manusia. Itu peristiwa besar. Sampai lahirnya Nabi disandarkan ke tahun gajah. Ya, 50 hari sebelum apa? Lahirnya Nabi, sebelum Mauludin Nabi. Ya, Nabi lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun apa? Gajah. Orang Arab jahiliyah enggak mempunyai kalender resmi saat itu. Lain orang Persia, orang Romawi, negeri-negeri besar. Sehingga kalau ada peristiwa besar tahun itu disandarkan pada tahun itu. Nabi lahir, sebelum lahir ada peristiwa besar. Ya, pasukan gajah menyerbu Ka'bah tapi gagal, sehingga dikatakan tahun apa? Gajah. Para ahli tarikh mengatakan kalau tahun sekitar 571 Masehi lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah hadirin sekalian beberapa peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya Nabi. Mereka di atas jahiliyah. Maksudnya kufur. Jahiliyah apa? Kufur di sini. Ya, kalau sekarang setelah diutusnya Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan jahiliyah secara keseluruhan. Tidak boleh seorang mengatakan sekarang ini jahiliyah, semuanya kafir. Lah, tidak boleh. Masih ada orang yang beriman. Kalau kita katakan ada sebagian mereka yang jahiliyah, benar. Tapi kalau kita katakan semua ini kafir, semua masyarakat ini jahiliyah, tidak boleh itu. Itu namanya mengkafirkan, takfir. Itu terjadi banyak para tokoh yang putus asa, perjuangannya tidak berhasil. Khalifah tidak tegak. Ya, akhirnya mengkafirkan seluruh apa? Masyarakat. Tidak boleh. Jahiliyah sudah habis secara keseluruhan dengan diutusnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita katakan ada sebagian mereka punya sifat jahiliyah, tapi ada dua jahiliyah, ada yang sudah kafir, ada yang belum kafir. Nabi mengatakan orang yang meniaha, apa namanya itu, meratap kalau ada kematian, ya perempuan-perempuan menyobek-nyobek baju, itu jahiliyah. Termasuk akhlak apa? Jahiliyah. Fakhr bil aba, terlalu berlebihan dalam apa, dengan kebanggaan kepada keturunan, itu termasuk apa? Jahiliyah. Ya, tetap kita jaga nasab, tapi jangan berlebihan. Dulu itu sampai orang jahiliyah bangga dengan mayit, banyak-banyakan mayit. Misalnya kalau hari Idnya mereka datang kuburan, ini kuburan ini Bani Fulan yang paling banyak dari baniku, yang mati di sini paling banyak dari apa? Bangsa kita orang. Sampai kepada mayit mereka bangga. Ya, terlalu berlebihan. Ini yang tidak boleh, sehingga menimbulkan asabiyah. Hadirin sekalian, itu jahiliyah. Tapi orang seperti ini tidak bisa dikafirkan, kecuali jahiliyah dalam arti memang sudah apa? Syirik. Nah, itu yang tidak boleh, sehingga bisa kufur. Hadirin sekalian, wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.